Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan mamalia. Mamalia merupakan kelas hewan vertebrata yang dicirikan dengan adanya kelenjar susu pada betina, adanya rambut dan tubuh yang endoterm atau berdarah panas. Nah, pola pertumbuhan dan perkembangan pada mamalia terbagi menjadi dua fase loh, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus di dalam uterus pada saat masa kehamilan atau gestasi hingga masa melahirkan. Ini dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu pertama ada fertilisasi, yaitu proses peleburan sel sperma dan sel telur atau ovum yang kemudian membentuk zigot atau diploid. Pada tahap ovulasi, oosit sekunder terlepas dari ovarium dan ditangkap fimbriae dan berjalan ke oviduk atau saluran telur. Di tempat inilah fertilisasi terjadi. Kemudian kedua ada pembelahan sel. Pembelahan sel ini terjadi setelah tahap fertilisasi sehingga menghasilkan sel-sel berukuran kecil membentuk morula. Selanjutnya ada blastulasi. Pada fase ini zigot yang telah membelah dan membentuk morula akan memiliki rongga berisi cairan yang disebut blastosol. Dan yang keempat ada grastulasi. Merupakan proses pembentukan tiga lapisan embrionik yaitu endoderm, mesoderm, dan exoderm. Pada tahap ini juga terbentuk lekuk-lekuk pada embrio. Kemudian ada neurulasi, merupakan proses pembentukan bumbung neural. Yang terakhir ada organogenesis atau proses pembentukan organ di dalam tubuh. Setelah mengalami tahap embrionik, janin akan dilahirkan sehingga akan mengalami tahap pasca embrionik. Fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi setelah lahir. Dalam tahap ini, bayi sudah bisa bernapas dengan sendirinya dan semua tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal. Contohnya yaitu kucing. Pada saat lahir, anak kucing sepenuhnya bergantung pada induknya. Semua anak kucing lahir dalam keadaan buta dan tuli. Masa anak-anak. Masa anak-anak kucing belum bisa mulai berjalan, hanya baru bisa menggeliat-menggeliat, belum bisa mencerna makanan yang lainnya selain air susu induknya. Kucing mulai membuka matanya sedikit demi sedikit pada hari ke-7. Pada minggu ke-4, kucing sudah bisa berlari dan gigi kucing mulai tumbuh, bahkan kaki dan tangannya sudah bisa digunakan untuk mulai memanjat. Yang kedua, masa remaja kucing. Pertumbuhan gigi yang sudah mulai tumbuh semuanya, bahkan untuk pemberian makanannya pun bisa makanan jenis lain yang khusus kucing, karena sudah mulai lepas untuk menyusui dari induknya. Yang ketiga, masa pradewasa kucing. Dalam usia ini, kucing mulai tertarik dengan lawan jenisnya, terutama kucing betina yang sudah bisa kawin. Jika sudah memasuki tahun, maka kucing sudah tumbuh dewasa. Kucing betina sudah mulai bisa kawin, dan jantan pun sudah mulai bisa kawin.